Kita sambung dulu dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, Sosiolog Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Baik, UNESA ya. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Isa. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Hidup bersama Mr. Covid. Betul. Kita harus berdamai tampaknya. Kan ini kan ada beberapa negara yang sudah menerapkan ya. Betul. Tetapi ada juga yang gagal setelah menyatakan hidup berdampingan dengan COVID, ternyata masyarakatnya justru abai. Nah, untuk kultur masyarakat kita, ketika pemerintah itu menyarankan kita memang tidak bisa hidup itu sebebas mungkin, kita tetap berdampingan dengan COVID. Gimana ini, Pak Agus, Mas Agus? Iya, apa yang menjadi arahan kebijakan pemerintah itu merupakan flashback yang terjadi pada sekitar 9 bulan yang lalu. Atau khususnya, atau sebelumnya lah. Kita masih ingat pada sebelum pilkada di 2020, itu tema kita hidup berdampingan dengan COVID, kemudian hidup new normal, itu adalah tema yang luar biasa, menjadi tema bagaimana kita tidak harus antipati terhadap COVID, tetapi dalam perkembangannya yang disayangkan adalah kita menjadi seakan-akan tidak bisa berdampingan dengan COVID lagi. Padahal waktu itu adalah menurut saya sebuah semacam doktrin dari negara terhadap rakyatnya bahwa COVID itu bisa kita hidup bersama-sama. Dengan cara seperti itu sebetulnya rakyat menjadi tidak ketakutan yang di akhirnya imunnya itu menjadi lebih baik dan akhirnya kemungkinan besar mereka akan hidup ya santai saja, maksudnya lebih bagus lagi. Itu lagi yang disayangkan dalam perkembangannya pasca pilkada pada waktu itu, apalagi menjelang perayaan Idul Kurban waktu itu, kelihatannya kok tema PPKM darurat itu lebih mencengangkan begitu, Mas Isa. Hal itulah yang menurut saya moga Mas Agus. Oh ya, hal itu yang menurut saya perubahan paradigma yang dihadirkan oleh pemerintah itu menjadikan rakyat itu menjadi tidak respect. Maksudnya awalnya pada awal dikatakan kita harus protokol kesehatan, serius tentang COVID, kemudian hidup berdamai, kemudian serius lagi. Ketika pada saat ini akan hadir sebuah kebijakan baru, kemungkinan rakyat itu menjadi agak bagaimana ya merespon terkait dengan kebijakan pemerintah itu. Begitu Mas Isa. Yeah. Artinya masyarakat ini memang melihat pemerintah quote of quote dalam tanda kutip ini tidak punya sikap yang baku itu. Dalam artian bisa dikatakan tidak ada sikap yang bagus, tetapi kalau lebih tepatnya lagi adalah pemerintah kelihatannya masih trial and error ketika membuat sebuah kebijakan. Jadi masih semacam coba-coba, mungkin ini dijadikan kebijakan tepat untuk rakyat masyarakatnya, atau mungkin ini adalah yang lebih tepat. Dari situ akhirnya apa yang dilakukan oleh rakyat pada Lebaran 1441 Hijriah itu sangat berbeda dengan Lebaran 1442 Hijriah. Kemudian new normal itu sangat berbeda dengan suasana PPKM darurat atau pasca PPKM darurat kemarin. Oke. Nah sekarang ini ajakan pemerintah untuk hidup berdamai dengan COVID sebelum pilkada itu dimaknai dengan pelonggaran-pelonggaran. Artinya apa sama juga sekarang ini ketika pemerintah menerapkan strategi hidup berdampingan dengan COVID? Saya melihat tidak berdamai tapi berdampingan dengan COVID. Itu juga justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih longgar dalam beraktivitas gitu, Mas Agus. Kalau saya melihatnya begini, bahwa pemerintah memang mau menghadirkan berbagai event nasional yang di situ harus memang berdamai
atau berdampingan dengan COVID itu sendiri. Salah satunya adalah tema PON misalkan, bukan olahraga nasional, ataupun tema-tema yang lain yang sifatnya pada kesempatan ini harus kita relatif siap untuk hidup bersama berdampingan dengan COVID itu sendiri. Jadi saya masih ingat pada waktu kebijakan new normal sebelum pilkada, itu temanya adalah bagaimana pilkada itu tidak menegangkan. Ketika pada hari ini menghadapi PON salah satunya, ada yang lain, ketika itu ditampilkan, saya melihatnya memang masyarakat itu, ayo kita bisa berdampingan atau bersamaan dengan COVID. Nah, semoga aja hal ini tidak cukup pada misalkan persiapan PON ini, tetapi memang ini kebijakan yang berlanjut. Tidak muncul kemudian seperti PPKM darurat pada sekitar itu kurban kemarin, yang selanjutnya masyarakat itu menjadi relatif berbeda ketaatannya terhadap arahan dan instruksi dari negara. Yang sekali lagi, perubahan itu menjadikan orang menjadi bisa-bisa abai, tidak peduli, dan selanjutnya. Ketaatannya pun kadang-kadang hanya menjadi legal formal, tidak pada awal, yang awalnya itu ketaatannya sampai tidak kemana-mana, tapi kemarin itu pelanggaran-pelanggaran relatif lebih banyak. Kalau kita lihat di berbagai media yang ada, begitu Mas Isa. Jadi pola komunikasi kalau kayak hukum balon ditekan sini muncul sana gitu, sehingga masyarakat memang tidak bisa lagi istilahnya itu ditekan-tekan dengan bahasa-bahasa darurat, bahasa-bahasa yang mencekam gitu ya Mas Agus. Masyarakat kita kan sebetulnya sudah masyarakat yang dewasa ya. Negara kita itu kan sudah merdeka 76 tahun. Itu pertanda bahwa rakyatnya itu, masyarakatnya tidak bisa seperti kolonial dahulu yang mereka harus mengikuti apa perintah kolonial. Sekarang itu adalah pemerintah yang berdaulat. Ya, kalau pemerintah berdaulat itu sifatnya adalah menyatu dengan rakyat masyarakat. Caranya, komunikasinya adalah ya mereka bukan menjadi bawahan, bukan ada jarak yang jauh, tetapi membangun demokrasi itu ya bersama-sama. Keberadaan pemerintah itu sebetulnya simbol dari rakyat itu sendiri. Kalau rakyatnya yang merupakan esensi dari negara itu ditekan-tekan, bisa-bisa ya apa yang terjadi di dalam jiwanya rakyat itu kemudian terekspresikan, terjadi perlawanan, begitu Mas Isa. Tapi kan kalau tidak di-pressure oleh pemerintah, masyarakat itu abai. Ini kan jadi repot gitu. Makanya satu saat pemerintah harus pressing gitu. Saat yang lain memang ada pelonggaran seperti sekarang ini. Nah, jangan-jangan ketika pemerintah bilang kita siapkan strategi untuk hidup berdampingan dengan COVID, masyarakat justru tambah abai gitu. Mungkinkah pemerintah bisa menyadarkan kepada rakyat, masyarakat itu sebagaimana pada awal-awal COVID dahulu, sekitar bulan Juni-Juli 2020. Waktu itu kan relatif semua masyarakat sangat taat terhadap apa yang dijadikan kebijakan pemerintah. Bahkan mereka yang muslim, tidak sholat Jumat pun, tidak sholat di masjid pun, atau yang agama lain tidak melakukan aktivitas di gereja pun, mereka mentaati kok. Hanya suasana itu menjadi buyar ketika ada tema new normal. Jadi sebetulnya pada waktu 2020 kebijakan pemerintah itu bagus ya. Penyadaran, kemudian semua sadar, tapi selanjutnya dibawa ke arah new normal bahwa negara kelihatannya sudah oke, dan kemudian masyarakat juga mulai terkait dengan apa yang dilarang kemarin selanjutnya sedikit demi sedikit ditinggalkan, tapi dalam perjalanannya lagi kembali kepada regulasi yang kencang begitu. Lah, ini kan sebetulnya bagaimana pemerintah membuat semua aturan yang didasarkan pada sebuah kebutuhan, bukan persepsi atau perspektif pemerintah saja, tapi bagaimana perspektif masyarakat itu menjadi yang dominan.
ketika Juni-Juli 2020 itu mengapa masyarakat itu taat? Karena ya memang COVID itu membahayakan, mereka tidak mau kena COVID dan selanjutnya. Pada saat ini, mungkinkah apa yang menjadi persepsi masyarakat, aspirasi masyarakat, itu bisa ditangkap oleh pemerintah dan selanjutnya menjadi kebijakan oleh pemerintah? Kalau itu bisa, kemungkinan rakyat akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan arahan pemerintah. Gitu. Jadi yang sekarang ini yang diterapkan oleh pemerintah strateginya dengan PPKM leveling ini memang sudah tepat, artinya kalau daerah itu memerah lagi maka levelnya ditingkatkan. Tapi kalau daerah itu kuning lalu menghijau itu justru levelnya diturunkan. Itu sudah tepat ini Mas Agus? Kalau menurut pemerintah itu tepat. Tetapi kalau menurut rakyat kalau menurut rakyat mungkin kurang tepat. Kurang tepatnya itu adalah rakyat itu kan langsung menilai day to day, Mas. Menit per menit terkait dengan kebijakan yang terjadi. Taruhlah perbedaan antara misalkan Surabaya atau mungkin Lamongan. Lamongan itu kata Bu Hovifah pada pertemuan 3 hari yang lalu, beliau mengatakan pertama kali yang level 1 itu Lamongan, prestasi untuk Lamongan. Tapi coba selanjutnya masyarakat memberikan penilaian. Apakah ada perbedaan antara yang terjadi di Lamongan dan di Surabaya atau mungkin yang taruhlah Ponorogo yang paling mirah begitu. Gerakan-gerakan masyarakatnya apakah terjadi perbedaan? Ketika tidak terjadi perbedaan, ya kemudian ya sama saja, hanya sebuah nama saja. Lah, itulah yang pemerintah perlu selanjutnya bisa memahamkan sehingga ketika ada level 4, level 3, level 21, akhirnya kemudian rakyat, oh kalau begitu, kalau memang level 4 kita harus hati-hati. Tetapi kalau level 1 ya kita mengikuti seperti yang terjadi di Lamongan. Misalkan begitu Mas Isa. Baik. Saran terbaik untuk masyarakat Mas Agus menghadapi menyikapi strategi yang diterapkan oleh pemerintah apa supaya aktivitasnya jalan, perkuliahan jalan, pekerjaan ekonominya jalan, tapi COVID-nya tetap terkendali. Gimana Mas Agus? Kalau saran saya sih sebetulnya apa yang diputuskan arahkan oleh pemerintah lebih baik direspon positif. Saya yakin kok pemerintah itu mengeluarkan kebijakan itu bukan menginginkan hal yang negatif terhadap rakyatnya. Jadi rakyat perlu mengambil secara positif, tetapi perlu ada tambahan yaitu perlu menyelami. Mengapa sih di daerah saya itu berbeda dengan daerah lain yang levelnya? Sehingga dengan cara seperti itu, ketika terjadi pemahaman, maka diajak ke pemerintah ke taruhlah new normal atau berdampingan hidup bersama dengan COVID, selanjutnya bisa. Terkait dengan dunia pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ini sebetulnya selalu ditanyakan oleh mereka. Yang lebih penting adalah sudah 1 tahun lebih tidak ada pertemuan tatap muka. Bisa pertemuan tatap muka dengan catatan adalah apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu dipahami. Ketika teman-teman relatif menolak terkait dengan kebijakan itu, coba bisa didiskusikan, didialogkan sehingga niat bersama pemerintah mengatasi COVID, rakyat tidak terkena COVID, kemudian seiring sejalan. Begitu Mas Isa. Baik. Oke. Mas Agus, terima kasih ini waktunya. Terima kasih Mas Isa. Menyampaikan papar penukaran dan juga harapan pada masyarakat. Sehat selalu Mas Agus. Amin, sehat selalu. Kawan di Indonesia juga. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, sosiolog politik.